Sejarah Gunung Bondang. Gunung Bondang adalah sebuah gunung tertinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah setelah Bukit Raya. Secara administratif tepatnya di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Gunung Bondang yang masih sangat kental dengan kepercayaan warga sekitarnya. Berada di perbatasan 2 kecamatan dan beberapa desa. Di sebelah timur yaitu Desa Olung Soloi, Desa Kolam, Desa Saruhung, dan Desa Nono Kliwon pada Kecamatan Tanah Siang. Pada sebelah barat, Desa Tumbang Bondang, Desa Baralang serta Desa Tumbang Tonduk di Kecamatan Laung Tuhuk. Gunung Bondang merupakan sumber mata air dari beberapa sungai, yakni Sungai Laung, Sungai Topuh, Sungai Kujat, Sungai Tuan, Sungai Bondang dan Sungai Tonduk. Gunung Bondang sendiri mempunyai 5 puncak atau pumpung dalam bahasa Dayak Siang. Puncak tertinggi yaitu Puncak Korewa setinggi 1424 mdpl, Puncak Lapak Pati setinggi 1400 mdpl, serta Puncak Oi Pungkong, Anak Uning dan Tintai Tom yang rata-rata dengan ketinggian di bawah 1400 mdpl. Dengan suhu rata-rata berkisar antara 7 derajat Celcius sampai dengan 11 derajat Celcius. Menurut mitos desa sekitar, bukan sembarang orang yang mampu mencapai puncak gunung tersebut. Jika ia berusia kurang dari 40 tahun maka tidak diperkenankan padanya untuk mendaki Gunung Bondang sampai ke puncak. Jika orang tersebut tetap memaksakan diri untuk naik, maka berbagai penyakit akan menimpa dirinya. Misalnya muntah-muntah, sakit kepala dan demam, yang bisa membuat dirinya sendiri atau mungkin anggota keluarganya meninggal. Tapi itu merupakan kepercayaan orang-orang tua Dayak Siang. Namun bagi penduduk zaman sekarang banyak yang tidak percaya lagi akan mitos tersebut. Beberapa dari mereka merupakan guide untuk para pendaki baik dari kalangan mahasiswa umum maupun aktivis lingkungan untuk mendaki Gunung Bondang, dan beberapa orang adalah suku Dayak Siang yang sudah tidak percaya tentang adanya mitos tersebut. Mereka tetap mendaki dan selamat. Ingat bro, sebelum mendaki Gunung Bondang harus dilakukan ritual khusus berupa acara nawui atau menabur beras kuning dan necet ongui atau gelang yang terbuat dari kulit kayu khusus dan bermata manik-manik, serta dipasang pada pergelangan tangan, bertanda bahwa orang tersebut sudah memohon izin dan didoakan. Ritual ini biasanya dilakukan oleh tetua adat setempat atau orang Dayak Siang asli sebelum memasuki hutan dan melakukan pendakian. Tujuannya agar semua selamat sampai kembali pulang. Ibaratnya meminta izin kepada penunggu atau yang sudah tinggal dan menetap di hutan. Konon menurut cerita turun-temurun di daerah Tanah Siang. Dan cerita ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat sekitar. Pada zaman dahulu kala, Gunung Bondang belum bernama, tingginya menjulang sampai ke langit. Gunung ini merupakan tangga penghubung antara langit dengan bumi waktu itu. Di langit hiduplah beberapa dewa dan dewi yang jahat bernama Aju Lomosi. Ia gemar sekali memakan manusia yang ada di bumi. Jika ia melihat manusia berjalan di bumi maka diambillah manusia itu untuk kemudian disantapnya. Melihat hal itu, dewa baik yang bernama Bondang dan saudara perempuannya yang bernama Buro merasa kasihan terhadap manusia yang ada di bumi, maka mereka pun menyusun rencana agar Aju Lomosi tidak lagi memakan manusia. Mereka akhirnya membagi tugas. Bondang bertugas mengalihkan perhatian Aju Lomosi dan Buro bertugas memukul puncak gunung hingga tak terjangkau lagi dari langit. Sedari saat itulah untuk memperingati jasa Bondang dan Boru maka penduduk di sekitar daerah ini menamakan gunung ini menjadi Gunung Bondang atau Puruk Batu Bondang sampai sekarang. Kini tinggi Gunung Bondang hanya tinggal 1424 mdpl. Sejak saat itu Aju Lomosi tidak bisa lagi turun untuk memakan manusia bumi. Kini tinggi Gunung Bondang hanya tinggal 1424 mdpl. Sejak saat itu Aju Lomosi tidak bisa lagi turun untuk memakan manusia bumi.
Konon menurut cerita air liur Ajulomosi menetes ke bumi setiap kali dirinya melihat manusia. Dan dari air liur itulah tercipta binatang penghisap darah yang disebut dengan nama cuak atau sejenis lintah. Dengan ukuran sebesar jari telunjuk tangan orang dewasa dengan panjang 3 cm sampai 6 cm. Cuak ini sangat berbahaya di samping mengejar kalau ada manusia yang lewat dan kalau sudah menempel menghisap darah manusia tanpa terasa. Dan bila sudah kenyang bisa sebesar ibu jari tangan orang dewasa. Dapat dibayangkan betapa kita akan banyak kehilangan darah. Dan yang paling berbahayanya ia juga bisa masuk melalui dubur ataupun kemaluan perempuan. Namun jangan khawatir guys. Ada penangkalnya yaitu dengan menggosok air tembakau atau ampenan dan daun kayu nyolimpung pada tangan atau kaki kita. Karena cuak ini menghindar kalau mencium bau tembakau dan aroma daun kayu nyolimpung tersebut. Mungkin tinggi Gunung Bondang memang tidak seberapa tinggi jika dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Jawa, tapi jangan pernah meremehkan medan Gunung Bondang. Medannya cukup terjal, ditambah kondisi hutan hujan yang membuatnya selalu lembab dan becek juga licin. Cuaca di Gunung Bondang ini juga cepat berubah, sering terjadi hujan lebat diiringi dengan guntur dan petir serta angin kencang. Belum lagi cuak dan pacat, juga binatang buas seperti beruang, macan dan binatang berbisa di mana-mana. Tetap waspada adalah kunci agar kita bisa selamat. Semakin tinggi ke puncak vegetasinya mulai penuh dengan hutan lebat dan berbagai macam anggrek alam. Pohon-pohonnya berlumut, bahkan lumut tersebut bisa diperas airnya untuk diminum. Ada hewan semacam udang yang hidup di dalam lumut-lumut pohon tersebut. Keren sekali kan? Sekali-kali berkunjunglah ke sini terutama bagi para pendaki gunung dan pencinta alam. Tapi ingat untuk tetap waspada apabila saudara-saudari ada yang melakukan pendakian. Sekian dulu guys. Bagi saudara-saudari yang baru mengunjungi channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita kami. Juga jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya karena ada banyak lagi cerita maupun video lainnya tentang Gunung Bondang ini.